Aduh, belajar lagi. Matematika teknik, kayak listrik. Apa ini? Study state. Praktikum lagi belum. Pakai MATLAB, gak ngerti. Asistennya ditanya juga pusing. Pusing kuliah ini. Wah, Gimana sih kuliah? pengen main aja, main, tidur, kan enak gitu ya. Kamu tidur terus, belajar. Kamu siapa? Aku ada Iqbal. Iqbal? Kita belum Itu kan aku. Dan kamu tiba-tiba datang? Iya, aku datang dari masa depan. Masa depan? Iya, betul sekali. Masa depan gimana? Tahun 2045. Aku akan Bisa? Oke, kamu terus belajar Iqbal tentang tahun 2045. Betul sekali. Wow, kamu datang dari masa depan? Iya. Kamu sudah punya anak? Sudah. Siapa istri kamu? Nana ya? Nanti kamu tahu sendiri. Kamu sekarang jadi apa? Entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Tidak tahu? EBT. Ya, energi baru terbarukan. Apa semua itu? Kamu tidak tahu? Tolong jelaskan kepada aku. Akan menjelaskan kepada aku. Pemirsa, beberapa tahun terakhir penggunaan dan pengembangan energi baru terbarukan telah mengalami peningkatan pesat di sejumlah negara di dunia, khususnya sebagai sumber tenaga listrik. Jika pada mulanya energi baru terbarukan banyak diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan hydropower, maka dalam 2 dekade terakhir penggunaan energi baru terbarukan atau EBT lainnya seperti solar power atau tenaga matahari, wind power atau tenaga angin, dan juga biomasa telah menjadi primadona untuk dikembangkan menjadi pilihan sumber energi listrik setiap negara. Pengembangan dan penggunaan EBT juga sejalan dengan kondisi negara-negara yang menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengurangi jejak ekologis yang ditinggalkan di bumi, memperlambat perubahan iklim, serta semangat melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Hal inilah yang mendorong pada pentingnya transisi untuk menggunakan EBT dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lembaga Preset Corporate The Market yang berkedudukan di London, Inggris telah menganalisa konsumsi energi di 21 negara untuk mengungkapkan negara mana yang telah banyak menggunakan sumber EBT dalam total konsumsi energinya. Analisa dilakukan terhadap sumber EBT yang bervariasi mulai dari angin, matahari, air, dan bioenergi dengan semakin banyak pilihan yang lebih ramah lingkungan untuk menghasilkan energi yang digunakan setiap harinya. Dari analisa tersebut, Jerman menjadi negara teratas dengan konsumsi EBT tertinggi di dunia. Jumlah penggunaan EBT di negara beribu kota Berlin tersebut mencapai 12,74% dari total penggunaan energinya. Tak mengherankan jika Jerman menjadi pengguna EBT tertinggi di dunia, karena pengembangan di negara tersebut sudah dilakukan secara besar-besaran sejak tahun 90-an. Jerman menargetkan paling lambat pada tahun 2050 minimal 80% pengadaan listrik dan 60% penyediaan energi di seluruh Jerman sudah menggunakan energi baru terbarukan. Saat ini, Jerman melakukan revolusi energi yang bertujuan mengganti bahan bakar fosilnya dengan angin dan matahari. Kedua sumber EBT ini direkomendasikan oleh para pakar agar setiap negara untuk mengadopsinya guna menghindari bencana iklim di seluruh dunia. Secara khusus, Jerman telah mengurangi penggunaan batu bara dan selama 6 bulan pertama 2019, Jerman menggunakan lebih banyak sumber EBT untuk menghasilkan listrik ketimbang batu bara dan nuklir. EBT juga menyumbang 40% dari konsumsi listrik Jerman pada tahun 2018 dan kini terus dikampanyekan upaya peningkatan pemanfaatan EBT. Sementara Inggris menempati urutan kedua dalam penggunaan EBT di dunia dengan porsi 11,05% dari total konsumsi. Tenaga angin mendominasi di negara itu dan mencatat rekor baru ketika angin memberikan lebih dari 40% bagi sumber listriknya. Adapun Indonesia dalam daftar penggunaan EBT yang dirilis oleh situs Compare the Market menempati urutan ke-16 di bawah Afrika Selatan dengan penggunaan EBT hanya 2,5%. Seperti itu Iqbal. Mengapa alasan kamu menjadi masa depan pada tahun 2045 kamu akan menjadi entrepreneur pada sektor energi baru terbarukan atau renewable energy. Sudah paham kan? Wow, keren banget aku ternyata pada saat tahun 2045.
Wih, keren. By the way, aku punya pertanyaan satu hal nih. Take action plan atau strategi apa sih yang harus kulakukan sekarang biar nanti akan sukses di masa depan nanti pada tahun 2045? Untuk take action plan dan strategi yang harus kamu lakukan, yang pertama, kamu harus belajar dengan giat saat ini. Jangan males-malesan, jangan terus main Mobile Legends terus, main PUBG terus. Ingat, pendidikan adalah sebuah jembatan untuk meraih masa depanmu. Belajar elektro, rangkaian listrik dan segala macam, tekuni saja walaupun kamu tidak suka, walaupun kamu kesusahan dalam mata kuliah itu, tetaplah pelajari karena itu akan bisa bermanfaat bagi kamu. Yang kedua, mulailah belajar mengenai bisnis dan juga mengetahui bisnis apa sih yang harus kamu lakukan. Seperti tadi, energi baru terbarukan, kamu harus mengetahui dulu apa kendala EBT, masalah EBT, dan dari situ kamu akan bisa mendapatkan solusi untuk bisa melakukan usaha EBT. Seperti itu, Iqbal. Dan adapun juga jangka panjangnya untuk strategi sebagai entrepreneur pada sektor energi baru terbarukan. Yang pertama, harus memiliki modal dulu. Maka dari itu, dari sekarang kamu harus menyimpan uangmu, jangan boros-boros. Apa-apa flash sale, apa-apa waktu Indonesia belanja, dan begitu. Hemat-hematlah, sisihkan uangmu untuk masa depanmu. Seperti nanti kamu membuat sebuah perusahaan contohnya atau startup pada bidang EBT. Seperti itu, Iqbal. Dan kamu juga harus memiliki sikap-sikap seperti telaten, fokus terhadap satu hal, dan yang terpenting dari semua itu, lakukan sekarang juga. Wah, berat banget ya ternyata. Baiklah, akan kuusahakan. Apapun demi masa depanku, aku harus giat belajar, mengetahui apa sih kesenanganku ini, dan dari situ juga aku harus bisa bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, lingkungan, dan yang terpenting adalah untuk Indonesia. Terima kasih Iqbal atas masukannya.